ini adalah identitas pasien yang berusia 2 tahun dan sebagainya. Lalu yang saya berikan terapi obatnya yaitu infusaseri, lalu Pastigo, Nikardipin, dan Neudolen. Analisa datanya yaitu data fokusnya yang pertama data subjektif, klien mengenal pusing dan nyeri kepala. Lalu klien yang kedua, klien mengatakan pusing sampai merasa gelap, dan data objektifnya klien terlihat lemah, klien terlihat gerimis. Lalu yang kedua, klien mengatakan pusing dan lemas. Yang pertama, klien mengatakan pusing berputar-putar ketika berjalan. Lalu dalamnya klien terlihat dibantu keluarga melakukan tugas klien aktivitas, dan yang kedua, klien tampak hati-hati melakukan aktivitas. Adapun berikut catatan TTP-nya yaitu tekanan darah 130/80, nadi 100 kali per menit. Problemnya yang pertama, DSDO pertama yaitu gangguan rasa nyaman, etiologinya gejala penyakit. Lalu yang kedua, DSDO kedua itu lansia aktivitas, dan etiologinya ketidakseimbangan antara suplai oksigen dengan kebutuhan. Yang pertama, diagnosa gangguan rasa nyaman berhubungan dengan penyakit mengeluh pusing dan nyeri kepala. Standar luaran perawatan yaitu status kenyamanan. Setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan rasa nyaman meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, kesejahteraan fisik meningkat. Yang kedua, keluhan tidak nyaman menurun. Yang ketiga, gelisah menurun. Lalu psikinya, manajemen nyeri, observasi. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi faktor yang memperingat dan memperberat nyeri. Lalu yang keempat, identifikasi pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup. Lalu yang kelima, identifikasi monitor efek samping penggunaan anestetik. Terus ada terapeutik. Yang pertama, memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri atau nafas dalam, dan fasilitas istirahat dan tidur. Yang ketiga yaitu ada edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Yang kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri. Dan yang ketiga, anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Yang keempat, anjurkan menggunakan alat betik secara tepat. Yang kelima, ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Intoleransi aktivitas itu standar luarannya. Setelah dilakukan tindakan perawatan di 2 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat. Kriteria hasil yang pertama, keluhan lelah menurun. Yang kedua, frekuensi nadi membaik. Yang ketiga, dispeni menurun. Lalu manajemen energi, psikinya, observasi. Yang pertama, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Yang kedua, monitor kelelahan fisik dan emosional. Yang ketiga, monitor pola dan jam tidur. Yang keempat, monitor lokasi dan tidak nyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutiknya yang pertama, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, dan bimbingan. Lalu yang kedua, lakukan latihan non-tam, gerak pasif dan atau aktif. Yang ketiga, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Yang keempat, fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Edukasi, anjurkan pindah baring. Yang kedua, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap.
Kita lanjutkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Lalu kolaborasi, itu yang pertama kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Vertigo atau vestibular fisiologi, ada vestibular fisiologi yang artinya motion sickness atau seperti mampu berjalan. Yang kedua ada neuronitis atau ada peredaman di dalam telinga yang menyebabkan vertigo. Kemudian peningkatan tekanan intrakranial, lalu pengaruh ke sistem keseimbangan tubuh dan sensasi bergerak merasa lebih berputar. Itu dibagi menjadi dua, gangguan di SPT atau SPT. Kemudian spasme saraf meningkatkan intrakranial, lalu menimbulkan rasa nyeri dan sakit kepala. Lalu adapun masalah keperawatannya yaitu gangguan rasa nyaman dan nyeri. Dan yang kedua ketidakcocokan informasi yang disampaikan ke otak oleh saraf afferon menyebabkan proses pengolahan informasi terganggu sehingga transmisi persepsi ke reseptor mengalami kegagalan koordinasi otot dan ketidakaturan kerja otot, menyebabkan masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. Implementasi keperawatan hari yang pertama yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit, mengeluh pusing dan nyeri kepala. Implementasinya yaitu observasi. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Lalu yang kedua, identifikasi skala nyeri. Adapun terapeutiknya, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, kontrol lingkungan yang memperberat dan memperingan rasa nyeri. Edukasinya, yang pertama jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri. Yang kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri. Lalu yang kolaborasi, yang pertama kolaborasi pemberian analgetik Acecliffe dan semen Sernevit 1 kali per hari, Citicoline 2 kali 500 gram, betase 2 kali 24 gram, Eprinox 2 kali 50 gram. Dan evaluasinya, yang kalian masih mengatakan pusing sampai merasa gelap dan nyeri kepala. Lalu O, kalian masih terlihat lemah dan masih terlihat meringis. Adapun hasil pemeriksaan fisik dengan tekanan darah 130/80, nadi 95 kali per menit, suhu 36,6 derajat. Lalu ada RR 20 kali per menit dan pengkajian PQRST. Nyeri yang dirasakan seperti berputar masih dengan skala nyeri 3. A. Masalah belum teratasi. B. Intervensi dilanjutkan. Identifikasi skala nyeri. Yang kedua, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu yang ketiga, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Dan yang keempat, jelaskan strategi meredakan nyeri. Yang kelima, kolaborasi pemberian analgetik atau Acecliffe dan semen. Lalu ada diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, mengeluh pusing seperti putar-putar. Itu observasi, identifikasi defisit tingkat aktivitas. Yang kedua, identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan. Adapun terapeutiknya, yang pertama, sepakati komitmen untuk meningkatkan frekuensi dan rentan aktivitas. Yang kedua, fasilitasi aktivitas fisik rutin. Yang ketiga, libatkan keluarga dalam aktivitas.
Yang keempat, fasilitasi mengembangkan motivasi dan penguatan diri. Lalu yang keempat, jadwalkan aktivitas dalam rutinitas sehari-hari. Edukasi yang pertama, anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi. Lalu evaluasinya, S-nya klien mengatakan masih merasa pusing seperti berputar dan lemas. O-nya klien terlihat dibantu keluarga untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, klien masih tampak hati-hati melakukan aktivitas. Adapun hasil pemeriksaan tanda-tanda fisiknya dengan tekanan darah 130/80, nadi 95 kali per menit, suhunya 36 derajat. A. Masalah belum teratasi. Dan B. Intervensi dilanjutkan. Sepakati komitmen untuk meningkatkan frekuensi dan tentang aktivitas. Yang kedua, fasilitasi aktivitas fisik rutin. Yang ketiga, libatkan keluarga dalam aktivitas. Yang keempat, fasilitasi mengembangkan motivasi dan penguatan diri. Lalu yang kelima, jadwalkan aktivitas dalam rutinitas sehari-hari. Dan yang keenam, anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi. Implementasi yang hari kedua yaitu dengan diagnosis yang pertama, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit, mengeluh pusing dan nyeri kepala. Kolaborasinya yaitu pemberian antibiotik Asherin, Colif, dan semen Sernevit 1 kali sehari, Citocolin 2 kali 500 gram, Betaser 2 kali 24 gram, lalu ada Aprinox 2 kali 50 gram. Evaluasinya, klien sudah tidak S-nya, klien mengatakan sudah tidak pusing dan berputar lagi. O-nya, klien terlihat lebih rileks dan tidak terlalu kepusingan. Adapun hasil tanda pemeriksaannya dengan tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius, lalu RN-nya 20 kali per menit. A. Masalah teratasi. Dan yang P. Intervensi dihentikan. Lalu diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen atau mengeluh pusing seperti berputar. Edukasi, implementasinya edukasi. Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi. Lalu evaluasinya yang S, kalian mengatakan sudah tidak pusing dan lemas. Lalu O-nya, kalian tidak dibantu keluarga dalam aktivitas seperti biasa. Yang A, masalah teratasi. Dan B, intubasi diberhentikan. Berikut analisis jurnalnya tentang vertigo. Judul artikel jurnal efektivitas terapi Brendarov terhadap penurunan vertigo. Nama penulisnya yaitu Rizka Amalia. Tahun terbitnya 2022. Tahun penelitiannya, tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian teknik terapi Brendarov terhadap penurunan vertigo. Desain penelitian, jenis penelitian quasi eksperimen dan pretest and post-test with control group design. Variabel yang diteliti dan definisinya, pengaruh pemberian teknik terapi Brendarov terhadap penurunan vertigo. Adapun sampel besar dan sampel teknik samplingnya. Populasi pada penelitian ini adalah data 2 tahun terakhir, yakni 268 di tahun 2020 dan 260 pasien vertigo pada tahun 2021. Diperoleh data 3 bulan dimulai dari bulan Oktober 2021 Desember sampai Desember 2021, yakni 102 pasien vertigo dengan jumlah responden di bulan Oktober sebanyak 41 orang dan di bulan November sebanyak 27 orang. Lalu instrumen yang digunakan adalah pretest dan post-test. Analisis statistik yang digunakan yaitu analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat menggunakan uji independen dengan p-value 0,043. Hasil penelitian.
Dari hasil pengamatan melalui 14 narasumber yang telah dilaksanakan perhitungan mencapai uji Wilcoxon, adanya perbedaan penurunan gejala vertigo sebelum dan setelah diberikan terapi relaksasi nafas dalam diperoleh value-nya 0,43%, kurang dari 0,5, maka signifikannya hampir mendekati derajat kesalahan yang telah ditetapkan peneliti. Maka I diterima, yang artinya terdapat perbedaan penurunan gejala vertigo sebelum dan sesudah diberikan terapi relaksasi nafas dalam di Kelurahan Pejagan Bangkalan, wilayah kerja Puskesmas Bangkalan. Berikut presentasi kasus jurnal saya di Kisah Perdana. Saya ucapkan terima kasih. Ini stopnya gimana ya?